Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang 1. Yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang informasi penting dalam teks visual atau gambar. Jadi mempelajari informasi yang penting dari sebuah gambar. Coba kita lihat langsung saja contohnya. Di sini ada gambar. Gambar ini memuat beberapa informasi yang penting ya. Coba kalau kita lihat dari pertama ini ada sebuah matahari yang menyinari bumi. Kemudian kalau kita lihat ke bawahnya sini ada seorang anak laki-laki ya yang sedang senam. Kemudian kita lihat ke sebelahnya lagi ada seorang perempuan yang sedang menjemur baju ya. Kalau kita lihat sampingnya lagi di sini ada gambar sebuah pohon yang berdaun rimbun. Nah, ini tadi contoh sebuah gambar yang memuat beberapa informasi ya. Jadi gambar ini terdiri dari beberapa informasi atau mempunyai sebuah pesan ya, seperti layaknya membaca teks seperti itu. Nah, berdasarkan informasi pada gambar, ini dapat disusun menjadi sebuah paragraf. Ini kan tadi ada 4 ya informasinya. Ini dapat disusun menjadi sebuah paragraf. Silakan nanti dibaca yang miring ini. Nah, itu. Yang berikutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini ternyata bisa dibuat menjadi peta konsep ya, seperti ini. Jadi sumbernya itu adalah gagasan pokok, nanti yang bercabang itu adalah gagasan pendukungnya. Kita lanjutkan yang berikutnya, halaman yang berikutnya, halaman keempat di buku pendamping tentang sumber energi di sekitar kita. Coba kita lihat gambar di sini. Ini ada seorang perempuan, anak perempuan yang sedang menjemur baju ya. Bajunya yang tadinya basah ketika dijemur menjadi kering. Nah, ternyata di situ ada sumber energi yang bisa merubah baju yang basah ini tadi menjadi keringnya itu apa? Matahari. Jadi melalui matahari ini, panas yang dipancarkan matahari itu dapat menguapkan air yang ada pada pakaian sehingga pakaiannya menjadi kering. Nah, matahari ini merupakan salah satu sumber energi yang ada di sekitar kita. Sebenarnya banyak ya sumber energi yang berada di sekitar kita, tapi salah satunya yang kita pelajari yaitu matahari. Dengan panasnya itu menjadikan jemuran ini menjadi kering karena airnya menguap ya, berasal dari sumber energi matahari. Kalau kita lihat yang berikutnya di sini ada lampu lalu lintas. Ini juga memanfaatkan sumber dari matahari. Pada rangkaian lampu lalu lintas biasanya terdapat baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi baterai di sini menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari panel surya. Panel surya ini mendapatkan sinar dari matahari, kemudian energinya disalurkan ke baterai ini. Nah, baterainya itu digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Nah, pada baterai, energi listrik dirubah menjadi energi kimia. Ya. Pada baterai ini, energi listrik dirubah menjadi energi kimia. Energi kimia tersebut akan diubah kembali menjadi energi listrik setelah baterai digunakan sebagai sumber energi atau dihubungkan dengan peralatan listrik. Jadi dari sini, matahari ke panel surya, kemudian ke baterai. Baterai ini nanti disalurkan ke lampu lalu lintas. Ya, jadi itu. Yang berikutnya, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di Indonesia ini kan banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Ya. Contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Itu ada 2. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat pulih kembali ya, baik secara alam maupun buatan manusia. Jadi walaupun sudah habis nanti dapat terbarukan kembali ya. Contohnya apa di sini ya? Dapat
baca sendiri nanti. Yang berikutnya, sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Yang tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan daya pulihnya memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi untuk memulihkan kembali itu butuh waktu yang lama dan jumlahnya itu sangat terbatas. Ini yang sumber daya alam tidak terbarukan. Kalau yang tadi sumber daya alam terbarukan itu sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali, ya. Yang berikutnya yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ini juga ada dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ya, contohnya dari ya. Yang berikutnya, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu berasal dari benda-benda mati. Ya. Contohnya tanah, air, udara, dan sebagainya. Nanti dibaca sendiri. Itu adik-adik semuanya untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang berikutnya silakan nanti adik-adik mengerjakan penilaian harian halaman 7 bagian yang A dan B. Hasilnya nanti dikirimkan ke Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.